warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, malam baik. Kembali kita berjumpa di ruang digital saat ini pada hari Senin 11 Maret 2024 dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Bethlehem, Jakarta Pusat. Saudara dan sahabat GPIB, firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dalam Injil Tuhan Yesus, Injil Lukas pada pasal 17 ayat 15 sampai 16. Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 16. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Hosiana. Saudara-saudari, sahabat dan warga GPIB dimanapun berada, umumnya saat kita membaca Injil ini atau saat kita membaca bagian ini, maka pesan yang kita dapat adalah haruslah kita tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, haruslah kita sebagai orang beriman untuk berterima kasih kepada Allah. Karena ada 10 orang penyakit kulit, atau kalau dalam terjemahan baru yang pertama orang sakit kusta, 10 ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari 10 ini hanya 1 orang yang kembali dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, hal ini dicatat dan kita tahu bahwa pesannya umumnya adalah segala sesuatu yang kita miliki perlu kita sadari sebagai kasih karunia Allah. Dan oleh sebab itu, sebagai orang yang sadar bahwa dia hidup di bawah kasih karunia Allah, bahwa dia hidup di bawah berkat Allah, maka patutlah dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh 1 orang kusta ini, yang itu adalah orang Samaria. Namun saat ini, di malam ini, saudara-saudari warga dan sahabat GPIB, ada pesan lain yang mau disampaikan kepada kita. Pesan itu adalah penekanan yang ditulis oleh Lukas dalam Injilnya, bahwa yang sembuh ini adalah orang Samaria. Dan sebagaimana kita ketahui, orang Samaria itu adalah orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, orang yang dianggap sesat oleh orang Yahudi, bahkan dianggap tidak bertuhan oleh orang Yahudi pada saat itu, pada masa itu, saudara-saudara. Ya, namun justru dalam kesaksian firman Tuhan, Kristus datang menyembuhkan orang Samaria yang pada saat itu dianggap kafir, justru malah disembuhkan. Yang pada saat itu dianggap tidak beragama atau sesat dalam beragama, justru yang datang kepada Yesus bersyukur, bersujud, dan memuliakan Allah. Nah, dengan kata lain, penekanan yang dilakukan oleh Lukas ini adalah sebuah pernyataan kepada yang membaca Injil Lukas bahwa kasih karunia Allah tidak hanya turun kepada 1 kaum saja di muka bumi, tapi kepada seluruh kaum di muka bumi. Tidak hanya turun kepada orang Yahudi saja, tapi kepada orang-orang non-Yahudi juga. Jadi kasih karunia Allah itu kasih karunia Allah yang berlaku bagi semua yang diciptakannya. Bukan hanya orang Yahudi, tapi seluruh kaum manusia di muka bumi juga diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kasih karunia Allah turun atas semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, ibadah kita itu selain dihiasi oleh simbol-simbol yang berasal dari budaya Yahudi seperti roti dan anggur, juga dihiasi oleh simbol-simbol dari budaya non-Yahudi atau budaya Barat, seperti pohon Natal, seperti telur Paskah misalnya, gitu ya, pohon Natal, telur Paskah, lonceng, Santa Claus. Itu adalah simbol-simbol
yang datang dari budaya non-Yahudi, yang merupakan respon terhadap kasih karunia Allah. Jadi jangan juga kita haramkan simbol-simbol seperti itu dan mengatakan itu simbol barat. Nggak usah kita haramkan, karena simbol-simbol itu justru semakin menguatkan akan pesan yang mau dinyatakan dalam kesaksian Alkitab, bahwa kasih karunia Allah itu tidak hanya turun bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang non-Yahudi. Sehingga respon terhadap kasih karunia Allah itu tidak hanya datang dari budaya Yahudi, tapi juga datang dari budaya non-Yahudi. Dan karena itulah makanya kita sebagai kaum yang non-Yahudi, yang terhitung non-Yahudi, yang kaum yang terhitung non-Israel ini, ya, dapat menyaksikan bahwa kasih karunia Allah itu telah menyelamatkan kita, bahwa kasih karunia Allah itu telah menyembuhkan kita dari maut, bahwa kasih karunia Allah itu telah membawa kita dekat kepada Tuhan Yesus. Sama seperti yang terjadi kepada orang Samaria ini. Dia datang kepada Yesus, bersujud bersujud di depan Yesus, membawa kita kepada Yesus. Kasih karunia Allah bukan karena Yahudi, tapi karena Allah yang berkenan untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, warga dan sahabat GPB dimanapun berada, jangan kita alergi pada perbedaan. Jangan kita alergi pada perbedaan. Yang melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi mengapa pada masa itu orang Yahudi begitu eksklusif, ya karena mereka alergi pada perbedaan. Karena kalau mereka menerima perbedaan, maka mereka sama saja ingin mengatakan bahwa mereka bukan bangsa yang spesial lagi di hadapan Tuhan. Pada masa itu, pada masa Yesus itu. Tapi hal seperti itu tidak perlu terjadi saat ini. Ketika kita mau mendengar kasih karunia Allah itu nyata bagi semua orang, bahkan yang berbeda keyakinan dengan kita pun, tidak bisa kemudian kita menghakimi bahwa mereka jauh dari kasih karunia Allah. Karena apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah bentuk, apa yang Allah hadirkan di dunia ini, tidak terlepas dari rancangan Allah bagi dunia ini, bahwa Ia menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Kalau tidak ada seorang pun yang binasa, artinya apa? Artinya semua menerima kasih karunia Allah. Jadi mari juga kita memandang orang yang berbeda dari kita sebagai penerima-penerima kasih karunia Allah. Termasuk kepada saudara-saudara kita yang sudah mulai memasuki bulan Ramadan saat ini. Mereka beribadah kepada seturut dengan apa yang mereka yakini, imani, seturut dengan kitab suci. Mereka beribadah kepada Tuhan. Itu adalah buah dari kasih karunia Allah atas mereka. Dan dari situlah kemudian ketika kita memandang mereka sebagai penerima-penerima kasih karunia Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai mereka, tidak menghormati ibadah mereka, karena mereka penerima kasih karunia Allah. Dan keyakinan ini, kesaksian firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk sungguh-sungguh menjaga toleransi di atas pengakuan kita bahwa mereka yang berbeda dari kita juga adalah mereka yang menerima kasih karunia Allah. Jadi kita bertoleransi, kita menghargai, kita menghormati yang berbeda, karena kita mengaku dan meyakini bahwa yang berbeda juga adalah penerima kasih karunia Allah, seperti yang terjadi bagi orang Samaria. Ini pesan yang mau disampaikan pada malam ini untuk kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami agar hidup setia dalam kebenaran firman Tuhan di setiap hari, setiap waktu, dan setiap ruang kehidupan. Berkati kami dan keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Berkati tiap sahabat, teman, sesama kami Tuhan, dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami hidup di bawah bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk terus menginsafi kami agar membarui kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu.
Pimpin kami ya Bapa, untuk hidup senantiasa ada di dalam damai sejahtera-Mu, untuk senantiasa hidup memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Yang berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, di mana kami bersekutu, GPIB dan gereja-gereja Tuhan yang lain di muka bumi ini. Kami berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kehidupan kami dan pimpin senantiasa agar kami terus memperbaharui kehidupan ini dan segenap ciptaan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rahmat dan kebaikan daripada-Mu, hidup berlangsung di dalam kebenaran yang murni yang bersumber daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam istirahat kami, berkati keluarga kami, sahabat teman kami dalam istirahat ini, berkati saudara-saudara kami yang sakit juga yang berduka, Tuhan berkati. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah Night Call GPIB pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, warga sahabat GPIB, memberkati keluarga saudara-saudara sekalian, dan malam baik. Sampai ketemu lagi.